Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adriansyah Alvarez. Saya Alfagania Senangguwo, mahasiswa program studi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara bersama salah satu pelaku UMKM yang berhasil mengembangkan usahanya, yaitu owner UMKM Doyan Duren. Melalui wawancara ini, saya ingin belajar bagaimana seorang pelaku usaha membangun personal branding serta menerapkan komunikasi yang efektif dalam menjalankan bisnisnya. Semoga pengalaman ini dibagikan dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa yang ingin memulai usaha untuk masa depan. Mari kita langsung saja menuju sesi wawancara. Selamat sore. Terima kasih sebelumnya sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi bersama kami. Boleh diperkenalkan nama Bapak dan sejak kapan mendirikan UMKM Doyan Duren? Ya, selamat sore. Nama saya Eko Sulistyo. Saya mendirikan UMKM Doyan Duren ini sejak tahun 2021, sekitar bulan Agustus. Lalu apa yang menjadi alasan Bapak untuk memilih usaha di bidang olahan durian, khususnya durian lepas? Ya, jadi memang durian itu buah yang spesifik ya. Artinya tidak semua orang suka. Ada pelanggan khusus atau orang khusus yang tertarik dengan durian ini. Dan untuk olahan durian sendiri, saya memang memilih usaha yang praktis. Jadi karena saya tidak bisa memasak, jadi saya memilih usaha yang kira-kiranya praktis, mudah saya jalankan. Saya memilih untuk menjual olahan atau durian kupas ini. Oh ya, oke, baik. Nah, di sini mengapa Bapak memilih nama Doyan Duren? Apakah ada makna khusus di balik nama produk tersebut? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa durian itu memang buah yang spesifik, artinya tidak semua orang suka. Jadi hanya orang-orang tertentu. Maka dalam bahasa Jawa itu mau atau suka itu kan doyan, atau suka makan itu kan doyan ya, doyan durian. Jadi itu lebih menspesifikkan orang yang makan durian itu ya yang doyan saja, makanya kita kasih nama Doyan Duren. Lalu menurut Bapak itu apa yang membuat usaha ini, Doyan Duren ini, berbeda dibandingkan usaha yang menjadi yang lain tapi menjadi produk yang serupa? Ya, jadi memang yang menjalankan usaha menjual durian ini ya, itu memang banyak. Kalau kami sendiri memang menerapkan bahwa adanya garansi untuk setiap produk yang kami jual. Artinya kepuasan pelanggan itu tetap kita jaga. Mungkin kalau orang lain, kalau orang jual durian itu istilahnya jual lepas ya, artinya itu rasanya itu manis atau tidak, enak atau tidak, itu kan tidak ada garansi. Nah, kita ada garansi. Jadi kalau memang durian yang dibeli itu tidak enak, kurang manis atau rasanya hambar, itu kita garansi bisa ditukar. Ya, seperti itu. Oke, menarik sekali. Nah, selain kualitas produk, tentu pelanggan juga melihat bagaimana sebuah usaha membangun kepercayaan. Nah, oleh karena itu, saya ingin bertanya mengenai komunikasi dengan pelanggan. Nah, di sini bagaimana cara Bapak melayani pelanggan agar merasa nyaman dan ingin membeli kembali? Oh ya, ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa yang berbeda dengan yang usaha yang sama ya, itu kami memang komunikasi dengan konsumen bahwa produk kami ini bergaransi. Artinya
sebelum membeli pun kita boleh coba ya, boleh boleh memilih, boleh mencoba itu manis atau tidak, cocok atau tidak. Nah, kalau sudah sesuai dengan yang diinginkan, baru istilahnya transaksi lah, kita jadi boleh memilih mana yang kira-kira cocok, baru dibeli. Lalu pernahkah Bapak menghadapi pelanggan yang komplain? Jadi terus bagaimana caranya Bapak menyelesaikan sehingga pelanggan itu tetap merasa dihargai? Ya, jadi kita itu sistemnya kan jualnya ada yang offline, ada yang online ya. Ya, jadi kalau seperti yang offline misalnya, offline itu kan kita memang datang langsung ke kami, ke kita, kemudian boleh dicoba. Tapi kan yang online itu kan tidak bisa mencoba. Nah, yang online itu caranya adalah ketika ada komplain, yang penting ada komunikasi dulu lewat chat ya, itu kita tukar. Kita usahakan untuk kita menukar yang produk yang dibeli, sehingga konsumen itu tetap merasa puas, merasa dihargai. Yang penting pelanggan itu chat ke kita sehingga kita tahu kualitas dari produk yang dibeli itu sudah sesuai atau belum. Oh, oke. Nah, di sini menurut Bapak seberapa penting komunikasi yang baik dalam mempertahankan pelanggan? Ya, sangat penting sekali. Jadi komunikasi dengan pelanggan itu membuat kita tahu kepuasan dari pelanggan kita. Jadi tanpa adanya komunikasi yang baik, artinya kita memberikan di awal kita memberikan informasi kepada pelanggan bahwa kita ada garansi, sehingga kalau tidak sesuai dengan yang diinginkan bisa kita ganti dengan yang lebih baik, lebih sesuai. Untuk itu maka di awal memang kita menjalin komunikasi dulu dengan pelanggan, sehingga nanti kita tahu pelanggan itu puas atau tidaknya itu tergantung dari komunikasi awal yang kita bangun dengan pelanggan. Nah, berarti selain komunikasi, menjalankan usaha itu tentu membutuhkan kedisiplinan. Nah, dan semangat yang tinggi. Nah, apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi selama menjalankan UMKM BUMN ini? Ya, memang semua usaha itu tentunya selalu tidak ada usaha yang tidak ada tantangannya ya, artinya tidak ada kendala. Kalau untuk durian ini, karena durian itu buah yang musiman ya, sehingga ya tantangannya memang ketika tidak musim itu ya memang kita istilahnya jualannya memang karena produk kita tidak ada ya kita sedikit berkurang ya dari sisi produktivitasnya untuk penjualannya, karena memang produknya baru terbatas istilahnya seperti itu. Apa yang membuat Bapak tetap semangat mengembangkan usaha hingga saat ini? Ya, kalau kita memang sudah niat untuk melakukan usaha tertentu ya, apapun bidang usaha itu, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita adalah konsisten. Artinya dengan konsisten itu tentunya membutuhkan semangat dan disiplin, sehingga apapun bentuk usahanya kalau ingin tetap berjalan maka konsistensi itu sangat diperlukan. Seperti itu. Oh, ya. Untuk yang terakhir nih, apa pesan dan motivasi untuk mahasiswa ini yang ingin memulai usaha sejak masih kuliah? Ya, jadi untuk adik-adik mahasiswa untuk melakukan atau memulai usaha memang sebaiknya dilakukan di masa-masa kuliah ya. Meskipun usaha-usaha itu masih tingkatnya kecil ya, misal dengan berdagang atau kecil-kecilan ya, apapun usahanya,
untuk adik-adik mahasiswa, mulailah dari saat ini dengan usaha yang skala kecil dulu, dan latihlah konsistensi dari usaha yang dilakukan itu, dan terapkanlah disiplin dan semangat. Itu saja, apapun jenis usahanya. Dan kalau bisa malah usaha dari hobi yang disukai, nah itu mungkin lebih asik lagi seperti itu. Terima kasih banyak kepada Bapak Komandan Duren yang telah bersedia berbagi pengalaman dan ilmu pada kesempatan ini. Nah, dari wawancara ini saya belajar bahwa membangun sebuah usaha tidak hanya membutuhkan produk yang berkualitas, tetapi juga kemampuan membangun personal branding agar usaha mudah dikenal dan dipercaya oleh pelanggan. Nah, selain itu, komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan, menyelesaikan masalah, dan menjaga loyalitas mereka. Semoga wawancara ini dapat memberikan manfaat, menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus belajar, mengembangkan kemampuan komunikasi, dan berani memulai usaha. Saya Driansyah mengucapkan terima kasih bagi yang telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.